Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kali ini saya Muhammad Rizky dan teman saya Yusra Hafizah Harahap akan sedikit sharing tentang materi pembelajaran BIPA, yaitu tentang strategi dan teknik pembelajaran. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu BIPA. Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau sering disebut dengan BIPA adalah pengajaran bahasa Indonesia yang diberikan kepada orang-orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Pembelajaran BIPA dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat mahir. Kedudukan BIPA bagi pembelajar asing adalah sebagai bahasa kedua, sehingga pemrolehannya dilakukan setelah menguasai bahasa pertamanya. Yang A. Strategi mengajar. Strategi adalah suatu cara yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam pembelajaran BIPA, strategi belajar yang digunakan oleh pelajar asing dalam belajar bahasa Indonesia merupakan faktor penting. Sebelum membahas strategi pembelajaran BIPA, pengajar perlu memahami terlebih dahulu apa itu tentang strategi belajar BIPA yang dilakukan oleh pelajar asing yang belajar bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa Indonesia dan pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa asing sangatlah berbeda. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama latar belakang dan yang kedua kebiasaan yang dimiliki oleh mereka. Strategi pembelajaran BIPA itu meliputi kegiatan atau pemakaian teknik yang dilakukan oleh pengajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan program tindak lanjut untuk mencapai tujuan pengajaran. Strategi pembelajaran BIPA merupakan suatu program yang dibuat pengajar agar dapat melaksanakan pembelajaran keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran BIPA menganut prinsip-prinsip yang ada dalam pembelajaran bahasa asing, seperti pembelajaran yang bermakna, menginspirasi reward, motivasi intrinsik, investasi strategi, ego bahasa, kepercayaan diri, pengambilan risiko, hubungan bahasa dan budaya, efek bahasa, interlanguage, dan kompetensi komunikatif. Salah satu strategi pembelajaran BIPA yang dapat dilakukan adalah model pembelajaran yang berbasis proyek. Dalam hal ini, belajar BIPA diberikan sebuah tugas untuk mengkaji sesuatu yang mengarah pada budaya Indonesia sekaligus mengandung nilai profetik. Contohnya, seperti sikap toleransi beragama, cara berpakaian masyarakat, tradisi masyarakat Indonesia, budaya gotong royong, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini, pengajar sebaiknya memberikan tugas kepada para pelajar BIPA agar bisa mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dalam proyek ini dimaksudkan untuk agar pelajar asing itu memahami apa itu tentang BIPA. Yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, oke. Tadi kan kita telah mendengarkan penjelasan tentang strategi BIPA. Nah, kita lanjut sharing-sharing tentang pengertian teknik mengajar. Jadi, teknik pembelajaran adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. Nah, untuk memperoleh hasil yang optimal itu, tentu seorang guru itu harus memiliki strategi, teknik, kemudian dari teknik itu bisa kita gunakan media pula. Nah, kemudian teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, di sini itu ada macam-macam teknik mengajar. Jadi, macam-macam teknik mengajar itu ada 5. Yang pertama yaitu teknik mengajar kosakata. Nah, di sini ada contoh-contohnya tuh, teknik ucap,
lakukan. Jadi kayak misalkan seorang guru mengucap lari, maka murid lari gitu. Yang kedua itu ada teknik ucap pegang. Misalkan meja, guru mengatakan meja, murid langsung bertindak untuk memegang meja. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Di sini ada contoh teknik asosiasi kata, kemudian permainan scramble, permainan teka-teki silang, permainan tebak gambar, permainan tebak gaya, permainan acak kata. Nah, ini semua merupakan teknik contoh-contoh teknik ketika guru atau pengajar melakukan pengajaran terhadap kosakata untuk pengayaan kosakata. Oke, boleh dilanjut, Kak. Nah, di sini ada macam teknik yang kedua, yaitu teknik mengajar tata bahasa. Contohnya ada 4, yaitu yang pertama teknik terjemah, teknik susun kata, teknik kalimat rumpang, kemudian ada teknik baca dan teknik baca dan temukan. Nah, ini bisa dilakukan nih teman-teman guru atau pengajar, atau mungkin yang masih kuliah. Yang berikutnya itu ada teknik mengajar berbicara atau menyimak. Contohnya ada teknik ucap, tirukan, teknik mendengar, menyanyikan lagu, teknik simak, diskusikan, teknik bertelepon, teknik pidato singkat, teknik debat, teknik karaoke, kemudian teknik jika aku menjadi. Nah, teknik yang terakhir itu ada teknik wawancara. Ini merupakan contoh-contoh teknik yang dapat kita lakukan dalam mengajar keterampilan berbicara dan menyimak. Lanjut, Kak. Macam teknik yang keempat yaitu teknik mengajar membaca. Contohnya ada sebagai berikut nih, teknik membaca proses, teknik jawab pertanyaan bacaan, kemudian ada teknik diskusi, teknik membaca berantai, teknik menceritakan kembali, teknik baca, tutup, parafrase. Nah, kemudian ada teknik meresum, dan yang terakhir ada teknik meresensi. Nah, ini yang terakhir nih, yang kelima, tentang teknik mengajar menulis. Contoh-contohnya sebagai berikut. Teknik buat kartu nama, teknik dikte, teknik cerita biografi atau autobiografi, teknik resep makanan, teknik deskripsi gambar, teknik menulis pingpong, kemudian teknik menulis berantai, dan teknik menulis cerita bergambar. Nah, ini semua bisa kelima macam teknik ini bisa kita lakukan dalam kegiatan mengajar. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya. Silahkan. Nah, oke, di sini teman-teman kesimpulan dari materi yang kita berikan yaitu strategi belajar bahasa yang digunakan oleh pelajar bahasa berpengaruh terhadap proses belajar dan hasil belajar bahasa mereka. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan atau pemakaian teknik yang dilakukan oleh pengajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai ke tahap evaluasi, serta program tindak lanjut. Teknik pembelajaran adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. Nah, itu dia teman-teman penjelasan serta kesimpulan yang dapat kita sampaikan atau sharing-sharing. Atas kekurangannya atau kelebihannya, terima kasih. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.